kita menyanyikan lagu yang kedua kita, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul Tuhan walaupun masih melalui YouTube Tuhan. Tapi itu semua tidak menghalangi kami untuk mengikuti sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ini saja menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai firman kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Oh iya, kakak masih pada ingat gak lagunya? Masih ya. Adik-adik masih pada ingat juga ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktumu. Dalam waktumu, dalam waktumu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktumu. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Siapkan alat tulisnya ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak Bella. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta Alkitab dan alat tulisnya ya. Sebelum kita memulai firman kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, Bapa yang baik, yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup untuk kami Tuhan, sehingga kami masih bisa melakukan ibadah, dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerima firman ini Tuhan, dan kita juga bisa menerapkan firman ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman kita pada pagi hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Nah, kakak bacakan ya ayatnya. Ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia adalah orang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, pada suatu hari Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, dan ia memberitakan Mesias kepada mereka. Lalu
ketika orang Mesias banyak mendengar berita bahwa Filipus bisa menyihir, mereka semua percaya bahwa Filipus bisa menyihir. Lalu ketika Filipus datang menghampiri mereka, banyak orang yang lumpuh disembuhkan. Maka orang-orang di Mesias sangat senang dengan kekuatan sihir yang Filipus punya. Lalu adik-adik, ada seseorang yang bernama Simon selalu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan orang-orang di Samaria. Serta ia berlagak ia adalah seorang yang sangat penting di kota itu. Lalu semua orang berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Lalu mereka mengikutinya karena sudah lama mereka mentakjubkan sihirnya. Dan mereka memberikan diri mereka dibaptis di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Simon datang menghampiri mereka dan takjub melihat mukjizat-mukjizat itu terjadi. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa kepada orang-orang Samaria itu mendapatkan Roh Kudus. Lalu keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat kejadian itu, ia berkata, "Berikanlah juga kuasa itu kepadaku, supaya jika aku menumpangkan tangan itu kepada mereka, ia boleh menerima Roh Kudus itu." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Binasalah engkau, kiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau membelikannya dengan uang. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan." Lalu jawab Simon kepada mereka, "Hendaklah kamu berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Lalu mereka berdua kembali ke Yerusalem dan tetap memberitakan Injil kepada orang-orang. Nah, adik-adik, kakak mempunyai cerita nih buat kalian. Ada dua orang gadis manis yang bernama Karin dan Caca. Mereka adalah sahabat yang baik. Sehabis pulang ibadah sekolah minggu, Karin berkata kepada Caca, "Caca, sini deh. Aku bisa menyihir seekor semut menjadi gajah loh." Lalu Caca berkata Karin, "Oh ya? Apakah itu benar?" "Aku tidak percaya, Karin. Pasti kamu bohong." Ketika malamnya, Caca berkata kepada mama papanya, "Mah, Pah, tadi habis pulang sekolah minggu, Karin bilang kalau Karin bisa menyihir dari seekor semut menjadi seekor gajah. Apakah itu benar?" Lalu papanya Karin tertawa dan berkata, "Mungkin Karin itu hanya bercanda aja, Ca." Lalu minggu depannya, Caca bertemu dengan Karin. Karin berkata kepada Caca, "Caca, maafin aku ya. Minggu kemarin aku bohong. Aku sengaja bilang begitu karena aku iri kepadamu. Kamu sangat pintar dan kamu mempunyai teman yang banyak." Lalu Caca berkata kepada Karin, "Iya, tidak apa-apa kok, Karin. Aku tahu kamu berbohong. Lain kali kamu jangan bilang itu lagi ya. Walaupun aku banyak teman, tapi aku tetap sahabatmu kok. Aku tetap mengasihimu." Nah, dari cerita tersebut kita simpulkan bahwa adik-adik jangan percaya kepada sihir. Kenapa kakak bilang gitu? Karena
ada dua alasan lain Tuhan membenci praktik sihir. Yang pertama, sihir adalah salah satu praktik kebohongan si iblis yang sudah ada jauh sebelumnya dan dipakai untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Yang kedua, sihir dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap otoritas dari kuasa Tuhan. Oke adik-adik, itu saja yang bisa kakak jelaskan kepada adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan firman kepada kami Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan kami akan selalu tetap percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah sekarang mari kita berdoa doa Bapa kami. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.